Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Tentunya masih dengan saya, Bu Eni, ya. Pada kesempatan kali ini, setelah lama tidak berjumpa ya, mudah-mudahan ini bisa mengobati pingin ketemunya, atau malah mungkin kalian berpikiran, wah malahane ora ketemu Bu Eni yang galak gitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini Bu Eni mencoba. Sebetulnya Bu Eni juga rindu kalian semua, tetapi karena memang keadaan kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, paling tidak kalian masih bisa bertatap muka dengan Bu Eni. Oke, di kesempatan ini Bu Eni masih sama mengajar matematika ya. Setelah kemarin PTS, sampailah kita sekarang di bab ketiga. Di bab 3 nanti ada relasi dan fungsi. Apa itu relasi, apa itu fungsi akan kita kupas di bab 3 ini. Nah, rencananya bab 3 ini nanti akan Bu Eni bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama tentang relasi, kemudian bagian yang kedua, dua bagian berikutnya tentang fungsi. Nah, sebelum ke relasi, kalian masih ingat tentang himpunan? Ya, harus diingat-ingat, kita buka-buka kembali, apa itu himpunan? Bagaimana himpunan dinyatakan, itu harus sudah dikuasai. Yuk kita buka-buka lagi, ayo siapa yang bisa? Himpunan itu apa? Ya, baik, untuk mengingatkan bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, kemarin himpunan harus punya definisi jelas. Artinya himpunan itu kebenarannya diterima secara umum. Jadi syarat himpunan kemarin adalah bahwa himpunan itu merupakan kumpulan. Kumpulan yang bagaimana? Kumpulan yang definisinya jelas. Nah, kaitannya dengan relasi apa? Nanti relasi itu merupakan istilahnya jembatannya. Kalau kita punya dua buah himpunan, nanti jembatannya biar himpunan yang satu dengan himpunan yang kedua itu terhubung, kita butuh jembatan yang namanya relasi. Baik, untuk berikutnya relasi. Nah, seperti yang dikatakan Bu Eni tadi, bahwa di dalam relasi di bab 3 ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi yang rencananya akan kita bagi menjadi 3 buah pertemuan. Pertemuan yang pertama tentang relasi, kemudian pertemuan yang kedua nanti yang 2 buah pertemuan nanti fungsi, nanti kita bagi 3-2 atau 2-3. Nah, utamanya sekarang kita akan mempelajari dulu yang tentang relasi. Nah, pada bagian relasi ini kita akan belajar bagaimana konsep relasi dua himpunan. Artinya apa pengertian relasi itu nanti. Nah, ini muncul himpunan kan? Tadi saya katakan bahwa untuk memahami relasi kalian harus paham dulu tentang himpunan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana menyajikan relasi. Ya, punya gambaran ya di sini. Yuk kita lanjut. Memahami konsep relasi dua himpunan. Baik, ya kita lihat. Perhatikan pernyataan berikut. Bu Eni punya kumpulan nama anak. Siapa tadi? Risa, Santi, Adib, dan Bara. Nah, ini mereka berempat pergi ke toko buku. Nah, setelah keluar dari toko buku, ternyata Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, jika
ini kumpulan yang pertama ini, yang nama anak ini, Bu Eni namai sebagai kumpulan nama siswa atau himpunan nama siswa. Kemudian jenis bukunya, tadi apa ada novel, kemudian buku komputer, kemudian buku kesehatan, dan buku pertanian, saya namai dengan himpunan B. Maka secara garis besar kita bisa lihat bahwa A, himpunan A ini terdiri dari Risa, Santi, Adib, dan Bara. Maaf, ini Adibnya tulis 2 ya, 1 saja ya. Adib dan Bara. Kemudian B, karena ini nama himpunan himpunan untuk jenis bukunya, maka di sini ada buku apa saja? Novel, kemudian ini novelnya 1 saja tadi ke novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, di sini antara himpunan A dan himpunan B, kalau kita lihat A dan B ini ya, ada apa toh? Risa, Santi, Adib, Bara. Terus di B ada novel, komputer, kesehatan, pertanian. Ini ketika tidak ada jembatan nanti yang menghubungkan ini tidak akan terbaca. Maka di sini dibutuhkan sebuah jembatan. Nah, jembatan itu yang ya. Jadi di sini himpunan A itu himpunan nama anak, himpunan B himpunan buku yang dibeli. Maka di sini relasi dari A ke B adalah buku yang dibeli. Nah, kalau kita balik, relasi dari B ke A ini merupakan siswa yang membeli relasinya. Nah, kalau begitu, apa itu relasi? Ya, relasi, sebelum Bu Eni ini dicatat ya, kalau yang penting ya, alat tulisnya jangan lupa sudah disiapkan. Nah, nanti ada beberapa hal yang tidak tertulis di sini, tapi dengan penjelasan Bu Eni kalian bisa melingkasnya. Sekali lagi tadi kita lihat bahwa A itu himpunan nama siswa, B himpunan jenis buku. Nah, biar A dan B itu bisa nyambung, kita butuhkan relasi. Nah, kalau maunya perjalanannya dari A ke B, maka relasi yang bisa menghubungkan ini biar A dan B itu terhubung, kita butuh relasi. Relasinya apa? Buku yang dibeli. Tapi kalau dibalik, kita perjalanannya nanya mau dari B ke A, maka relasinya nanti menjadi siswa yang membeli buku. Ya, mudeng. Nah, dari sini akan kita simpulkan, apa itu relasi kalau begitu? Ya, relasi adalah apa yuk? Ya, relasi merupakan aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ya, sekali lagi Bu Eni jelaskan bahwa relasi adalah aturan yang memasangkan atau menghubungkan antara anggota himpunan A ke himpunan B. Jelas ya? Ya. Kemudian setelah kalian mengetahui pengertian relasi, bagaimana nanti relasi itu bisa disajikan biar tulisannya tidak sekian banyak ini. Nanti relasi itu akan kita terbaca dengan sangat jelas tanpa menuliskan yang sekian banyak ini. Jadi relasi cara yang pertama dengan diagram panah, kemudian cara yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan cara yang ketiga nanti dengan koordinat kartesius. Baik, masih dengan yang tadi ya, kita punya himpunan nama siswa A, itu tadi Risa, Santi, Adi, Bara. Oke, sekali lagi ini Adibnya tertulis 2 kali ya, maaf. Kita corek saja. Kemudian yang B, kumpulan buku yang dibeli. Itu berarti novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Maka di sini novelnya, ya, ini
nulis himpunan hanya sekali ya. Kalau anggotanya ada 2 pun tetap nulisnya hanya 1, biar maksudnya sama. Jelas? Oke, lanjut. Ya, sekali lagi bahwa kita punya himpunan A, anggotanya Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian kita punya himpunan B, anggotanya novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, tadi Risa itu kan membeli buku novel. Kemudian Santi juga membeli novel. Adib membeli buku komputer dan membeli buku kesehatan. Kemudian Bara itu membeli buku pertanian. Maka himpunan yang tadi ini, yang tadi ditulis banyak, ketika disajikan dengan disajikan dengan diagram panah, maka akan seperti ini. Jadi anggota himpunannya kita buat ini, kita buat kotaknya dulu ya. Untuk membuat diagram panah, kita buat kotaknya ini. Ya, ini namanya kurva tertutup sederhana. Nah, terus di dalam kurva ini nanti ada anggota himpunannya. Kita namai yang sebelah kiri dengan himpunan A, yang sebelah kanan dengan himpunan B, kemudian ada tanda panah. Nah, di tanda panah yang di atas ini menunjukkan aturannya, relasinya. Nah, relasinya adalah buku yang dibeli, jangan lupa tanda panahnya. Nah, himpunan A ada siapa saja? Risa, kemudian dikasih tanda noktah ya, titik besar, ini kita sebut sebagai noktah. Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian himpunan B diisi siapa saja anggotanya? Novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Nah, kemudian setelah itu kita lihat buku yang dibeli Risa siap apa? Novel. Maka Risa ini kita panah ke novel, kemudian di ini. Kita panah ke novel. Ya, tanda panahnya kemana? Ke kanan. Iya. Santi kemana? Novel. Tanda panah. Dan seterusnya ya, Adib karena membeli 2 buku ya, Adib dipasangkan ke buku komputer dan dipasangkan ke buku kesehatan. Jangan lupa panahnya. Bara ke buku pertanian. Nah, jika relasinya ini kita balik, tidak dari A ke B tetapi dari B ke A, maka di sini sama kita buat diagramnya dulu, kurva tertutup sederhananya untuk himpunan B. Kemudian yang di kanan kita tulis himpunan A, kurva tertutup sederhana diberi nama A. Kemudian anggota himpunannya ditulis. Nah, novel dibeli oleh siapa? Risa dan Santi. Maka novel dihubungkan ke Risa dan dihubungkan ke Santi. Tetap tanda panahnya gitu ya. Kemudian buku komputer dibeli oleh siapa? Adib. Kasih tanda panah. Buku kesehatan dibeli oleh siapa? Adib lagi. Maka ini tanda panah lagi. Buku pertanian dibeli oleh siapa? Bara. Maka buku pertanian kita kasih ke Bara. Itu seterusnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, untuk menyatakan relasi bisa berbentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, namanya himpunan pasangan berurutan. Nah, simbol himpunan kemarin kan kelas 7 kita nyatakan sebagai kurung kurawal. Misalkan relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B merupakan himpunan R, maka untuk menyatakan relasinya R, ini ya, R adalah himpunan. Ini, tanda kurung kurawal, himpunan. Ya, kurung yang pertama, koordinat yang pertama, Risa. Membeli apa? Novel. Maka di sini ditulis Risa novel. Santi novel. Adib buku komputer. Adib lagi buku kesehatan. Bara buku pertanian. Ya, jangan lupa masih ada. Kalau sudah habis kita tutup himpunannya dengan kurung kurawal, tutup. Kemudian jika himpunannya dibalik tadi dari A ke B, sekarang dari B ke A. Maka R-nya himpunan pasangan berurutannya akan menjadi R adalah himpunan. Nah, karena yang tadi B ke A, maka yang disebut di sini B-nya dulu, novel dulu. Novel buku komputer. Baru novel pasangan dengan siapa? Risa. Kurung tutup, buka lagi. Masih ada novel dipasangkan oleh dengan Santi. Kemudian buku komputer dipasangkan dengan Adib, buku kesehatan dipasangkan dengan Adib, dan buku pertanian dipasangkan dengan Bara. Cukup mudah ya.
Oke, lanjut. Yang terakhir dengan diagram Cartesius. Masih dengan contoh yang sama, kita lihat. Himpunan A ke himpunan B, maka A ini kita buat sebagai garis mendatar. Namanya diagram Cartesius ya. Terus dinamai A. Kemudian yang kedua yang sebagai sumbu Y, kita adalah himpunan B karena himpunannya dari A ke B ya. Anggota himpunannya ditulis di sini. Ini Risa, Santi, Adib, Bara ya. Perhatikan ini skalanya ini harus sama ya. Skalanya harus sama. Kemudian Risa karena Risa dipasangkan dengan novel, maka antara dari Risa tarik ke atas terus ke novel. Nah, setelah ini perpotongannya kita kasih noktah. Begitu seterusnya, Santi juga dengan novel, maka di sini kasih noktah. Terus Adib ini Adib dipasangkan dengan buku komputer, maka di sini ya. Terus sama buku kesehatan. Bara dengan buku pertanian. Seterusnya seperti itu. Nah, untuk himpunan B ke himpunan A sama. Cuman di sini garis mendatarnya ini karena fungsi relasinya dari B ke A, maka di sini garis mendatarnya untuk himpunan B, garis vertikalnya untuk himpunan A. Yang penting di sini namanya jangan lupa. Terus anggota himpunan ditulis dalam ininya, gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita pasangkan perpotongannya kasih noktah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Semoga tidak ya. Jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar, nanti insya Allah akan Bu Eni tanggapi di situ. Ya, ada pertanyaan sebelum saya ini nanti saya tunggu respon kalian ya. Ya, baik. Selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian sampai di mana, yuk. Soalnya saya hanya punya dua nomor, silahkan dicatat di kertas latihan, kemudian nanti dikerjakan, kertasnya difoto, tapi fotonya tidak melalui link, nanti mengumpulkannya langsung ke kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Kolom komentarnya di-upload foto kalian. Ya, ditulis soalnya yang pertama, diketahui A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan B himpunan 1, 2, 3, 5, 7. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah X dikurangi Y sama dengan 2. Dengan X anggota A dan Y anggota B. Yang A, tentukan R dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Yang B, tentukan daerah hasil R. Yang nomor 2, diketahui hasil ulangan matematika siswa kelas 8A adalah sebagai berikut. Adi dan Bima memperoleh nilai 8, Amir dan Dewi memperoleh nilai 7, Fani memperoleh nilai 6, dan Dian memperoleh nilai 5. Jika A menyatakan himpunan nama siswa dan B menyatakan himpunan nilai siswa, tentukan relasi himpunan A ke himpunan B. Kemudian berikutnya, sajikan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Saya kira cukup jelas ya pertanyaannya, dan boleh diulang-ulang nanti videonya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Untuk minggu depan kita akan beralih ke fungsi. Tetapi fungsi nanti yang akan kita pelajari tetap ada kaitannya dengan relasi yang telah kalian pelajari hari ini. Terutama nanti di cara menyajikan relasi. Itu nanti akan kita pakai untuk menyatakan fungsi juga. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas respon yang kalian berikan. Sekali lagi Bu Eni sampaikan bahwa pengerjaan latihan soal ditulis dalam selembar kertas, kemudian kertasnya difoto. Nah,
foto pekerjaan kalian upload ke kolom komentar YouTube di bawah ini. Oke, sebelum mengerjakan tentunya silahkan kalian like ya. Like ya, and subscribe. Oke, sekian, see you next time. Nggak see you next time ya, tapi see you next week. Oke, selamat berjumpa kembali. Gue akhiri. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita segera dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.